الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Corner. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas 5 adab buang air kecil dan besar menurut Islam. Islam telah memberikan pedoman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kepada umatnya. Salah satunya adalah adab buang air besar dan kecil. Aktivitas ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan manusia setiap harinya yang bila tidak dilakukan akan menjadi penyakit. Beradab ketika buang air sama dengan menjaga kebersihan. Seperti diketahui, Islam selalu menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Sebab, kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia maha bersih yang menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Dia maha indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagaimana adab buang air besar dan kecil yang benar dalam Islam? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 5 adab buang air besar dan kecil. Selain menganjurkan umatnya untuk memiliki adab bahkan ketika buang air, Islam juga menjelaskan bagaimana cara-caranya. Berikut ini adab buang air dalam Islam yang sebaiknya dilakukan oleh setiap umat muslim. Pertama, tidak terlihat orang lain saat buang air. Carilah tempat yang sepi dan jauh dari penglihatan orang. Karena, ketika Nabi Muhammad hendak buang air besar, beliau pergi hingga tidak dilihat siapapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang berbunyi, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. Beliau tidak menunaikan hajatnya di daerah terbuka, namun beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak nampak dan tidak terlihat. Yang kedua, tidak membawa apapun yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab buang air yang berikutnya ialah tidak membawa benda atau suatu apapun yang bertuliskan nama Allah. Selain itu, hendaknya juga tak membawa apapun yang bertuliskan nama Nabi dan Rasul. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad mengenakan cincin yang ada tulisan Rasulullah, namun jika beliau masuk ke toilet, maka beliau melepasnya. Yang ketiga, membaca basmalah dan doa masuk kamar mandi. Sejatinya, kamar mandi adalah tempat bermukimnya jin dan setan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kita untuk membaca basmalah di saat akan masuk ke kamar mandi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, lalu ia ucapkan, Bismillah. Hadis riwayat Abu Daud. Bukan hanya sekadar mengucap Bismillah saja, dianjurkan pula untuk membaca doa sebelum masuk kamar mandi, yakni, Allahumma ini, a'udzu bika minal hubusi wal khabaisi. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan, hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, masuk menggunakan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Apabila menerapkan adab buang air, maka kita harus menggunakan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor. Dan gunakanlah kaki kanan ketika keluar kamar mandi karena kembali ke ruangan yang lebih bersih. Hal ini berdasarkan anjuran Rasulullah untuk selalu mendahulukan tubuh bagian kanan ketika kita sedang melakukan perbuatan yang baik. Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa pisanihi kullihi. Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air. Tak hanya sampai di situ, adab buang air juga mengajarkan setiap umat Islam untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil dan besar. Dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat. Demikian video pembahasan kita hari ini, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bagikan video ini ke teman atau keluarga yang Anda sayangi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.